Kira-kira Mas Langga, bisa nggak dijelaskan kalau prodi relasi industri itu apa gitu? Jadi untuk prodi relasi industri itu sendiri mungkin untuk teman-teman masih sangat awam ya. Apa yang membuat hubungan jurusan prodi relasi industri ini menjadi spesifik atau spesial dibandingkan jurusan lain yang lebih mainstream? Kira-kira apa yang membuat itu menjadi spesial? Yang membuat kita spesial, kita adalah salah satu prodi pertama dan satu-satunya. Kalau menurut Abimanyu dulu ketika belajar di relasi industri, apa yang dipelajari yang membuat ini, oh iya ternyata ini berbeda nih gitu? Hanya belajar mengenai hukum-hukum saja gitu. Memang kita belajar hukum kerjaan spesifik, tapi kita juga belajar tentang psikologi juga. Halo rekan Naker, selamat datang di Naker Nanya Kerjaan, sebuah program di mana Anda bisa nanya apapun dan kami akan menghadirkan narasumber yang kredibel di bidangnya. Masih bersama saya Nama Sumardiono, dan kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Ini hal yang sangat berbeda, karena buat saya pribadi juga ini hal yang baru. Kadang-kadang rekan-rekan bingung ya, kalau misalnya habis lulus kuliah, mau lulus SMA, maksudnya SMA, SMK sederajat, mau kuliah, terus kayak ngambil jurusan apa ya gitu, kayak jurusan yang kira-kira nanti kok kayak industri banget, atau ketenaga kerjaan banget, terus ngambilnya di mana? Nah, kita hadir dengan sebuah alternatif. Kita akan berbincang mengenai kejuruan atau prodi relasi industri, dan pastinya sudah kami hadirkan narasumber sangat kredibel. Beliau nggak tuh, sangat terhormat ya. Dia adalah prodi relasi industri Mas Langga, dan ada alumni yang sudah sangat sukses berjaya di darat, tanah, air, dan udara. Ada Mas Abimanyu. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, luar biasa ya. Kalau nggak sehat nggak kesini dong. Apa kesibukan akhir-akhir ini? Nggak kayak di TV. boleh sih. Sibuk podcast ya. Bener-bener. Ini kan kita akan berbicara mengenai prodi relasi industri. Kira-kira Mas Langga, bisa nggak dijelaskan kalau prodi relasi industri itu apa gitu? Baik, terima kasih Mas. Salam rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Langga, kebetulan dosen sekaligus ketua prodi dari D4 Relasi Industri Politeknik Ketenagakerjaan. Jadi untuk prodi relasi industri itu sendiri mungkin untuk teman-teman masih sangat awam ya. Jadi kalau untuk kalau di dunia usaha atau dunia industri, relasi industri adalah hubungan industrial di mana kita mempelajari hal-hal terkait dengan hubungan industrial, Mas. Oh iya benar, sesuai dengan namanya ya. Iya benar. Karena administrasi saja, jadi namanya relasi industri. Jadi jangan salah, relasi industri hubungan industrial. Jadi kita belajar mengenai hak dan kewajiban pihak, dalam hal ini pekerja dan pengusaha. Okay. Terus perlindungannya seperti apa, hukum ketenagakerjaan itu seperti apa, dan kita multidisiplin ilmu jadinya. Tidak hanya hukum, tapi ada manajemen, ada hukum ketenagakerjaan pasti, terus ada psikologinya juga, ada sosiologinya juga, lengkap semuanya jadi satu dalam hubungan industrial. Kurang lebih seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Nilainya 100 ya, kalau dari aku jawabannya soalnya betul. Oke, apa yang membuat hubungan jurusan prodi relasi industri ini menjadi spesifik atau spesial dibandingkan jurusan lain yang lebih mainstream? Kira-kira apa yang membuat itu menjadi spesial? Oke, yang kita spesial itu telurnya 3, Mas. Oh, agak enak ya sebenarnya ya. Berapa 4.000 nomor 3 itu? Jadi yang membuat kita spesial, kita adalah salah satu prodi pertama dan satu-satunya. Kalau nggak salah sekarang sudah ada, tapi ini untuk yang negeri kita pertama dan satu-satunya di bidang hubungan industrial. Oh, the one and only ya. Oke. Biasanya kan kalau di hukum itu hanya hukum ketenagakerjaan aja. Sekarang kita Kemenaker sudah hadir dalam prodi hubungan industrial, dan kurikulum kita pastinya sudah sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri. Jadi benar-benar teknis. Mata kuliah yang dipelajari juga literally benar-benar praktik. Oh, lebih ke praktik banget ya. Dan lebih ke best practice dari dunia usaha itu sendiri. Mungkin nanti Abimanyu bisa cerita bagaimana hubungan kita bisa menjembatani link and match antara kebutuhan industri dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam hal ini adalah hubungan industrial. Jadi itu yang spesial di kita, benar-benar tentang HI banget gitu. Oke, kalau menurut Abimanyu dulu ketika belajar di relasi industri, apa yang dipelajari yang membuat ini, oh iya ternyata ini berbeda nih gitu? Ya,
Mungkin waktu kuliah ya, Mas izin cerita juga relasi industri ini kan seperti yang Pak Langga jelaskan bahwasannya kita ini nggak hanya belajar mengenai hukum-hukum saja gitu. Memang kita belajar hukum kerjaan spesifik, tapi kita juga belajar tentang psikologi juga. Bagaimana? Gitu. Betul. Ada mata kuliahnya, Pak. Ada psikologi industri pada saat itu. Aku pasiennya soalnya. Kelihatan ya, baru mau ngomong. Jadi bukan hanya hukum, psikologi juga, terus kita juga dipadukan juga dengan manajemen. Nah, jadi di situ ketika mulai belajar bagaimana kita menangani pegawai, gitu kita ada di posisi perusahaan atau mungkin kita belajar juga dari dosen yang backgroundnya serikat pekerja juga, dan juga di situ jadi lebih tertarik sih Mas, bahwasannya kita bisa lihat sudut pandang yang berbagai macam gitu dari sudut perusahaan, dari sudut pandang serikat pekerja juga gitu. Jadi memang tertarik aja sih waktu kuliah, semakin tertarik. Awalnya kenal seperti ini hubungan industrial, relasi industri, terus kemudian kita juga semakin belajar, semakin tertarik gitu sih Mas. Lancar ya jawabnya ya, udah diterima. Putri Indonesia. Ada yang mau ditambahkan Mas Langga dari apa yang dipelajari di hubungan di relasi industri? Untuk di Poltek Nangkar sendiri, untuk di prodi kita ada di HI itu sebenarnya ada 4 komponen, 4 skema atau unit, bukan skema ya, 4 peminatan 4 konsentrasi. Pertama itu ada kelembagaan hubungan industrial, di mana teman-teman nanti akan belajar mengenai serikat pekerja, lembaga kerja sama bipartit. Terus ada juga syarat kerja dan hubungan kerja, hubungan kerja dan syarat kerja. Itu teman-teman akan belajar mengenai apa itu PKWT, apa itu PKWTT, terus hak dan kewajiban para PKWT itu bagaimana. Paling tidak teman-teman kalau sudah belajar hubungan kerja, nggak akan kasus yang viral kemarin itu Mas yang di Surabaya. Yang jasa. Oke. Kalau nggak masuk dipotong berapa ya di Surabaya? 70.000 kan? Jadi minimal teman-teman tahu tuh ketika masuk kerja nanti, ketika ada syarat kerja atau pengaturan syarat kerja yang salah, minimal bisa memperbaiki pengaturan hak dan kerja di perusahaan. Itu kayak PKB itu ya, pekerja kerja bersama. PKB ataupun PKB-nya. Oh, ada di layanan PT ini. Oke. Iya benar-benar. Terus tidak lupa yang ketiga itu teman-teman akan belajar mengenai pengupahan dan jaminan sosial. Jadi teman-teman akan belajar penghitungan upah itu seperti apa, penyusunan struktur skala upah itu seperti apa, termasuk hak pemenuhan hak pekerja terkait dengan jaminan sosial. Ini yang sering lupa nih kadang-kadang nih kita nih. Kayak mediator ya? Kurang lebih seperti salah satu profil lulusan kita. Nanti kita kesana profil lulusan tuh, salah satu profil lulusan kita adalah mediator, dan alhamdulillah ini nanti bisa cerita juga ya. Mas Adinanyo mediator. Alhamdulillah kemarin ikut CPNS 2024. Lulus CPNS. Udah jadi Wika. Suruh orang tua. Biasanya orang tua. Iya. Orang tua. Untung aku nggak taat. Terus lanjut Mas. Terakhir Mas, teman-teman akan belajar bagaimana tidak hanya menyusun hak dan kewajiban, Abdi juga sudah pengalaman di sini bagaimana teman-teman memediasi, bagaimana teman-teman melakukan pencegahan dan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu yang menjadi 4 konsentrasi kita di bidang hubungan, di bidang relasi industri. Mohon maaf, saya akan membicarakan relasi industri. Iya, relasi industri. Tolong saya dikoreksi ya guys, gitu. Aku juga mulutku kadang dibajak gitu. Ini saya tidak ada niatan untuk buat itu. Oke, kita kan tahu bahwa dunia ketenaga kerjaan ini kayak dinamis, berkembang banget. Kira-kira bagaimana hubungan prodi relasi industri ini menjawab tantangan dari perkembangan dunia ketenaga kerjaan, dunia industri yang begitu cepat? Ya? Boleh. Jawab ya. Thank you Mas, pertanyaan bagus. Jadi bagaimana kami menyikapi perkembangan dinamika hubungan industrial? Nah, salah satu hal yang kami pelajari dan kami pastikan teman-teman juga belajar, ini yang paling gampang hubungan kerja Mas. Hubungan kerja, waktu kerja teman-teman akan belajar juga bagaimana, kalau untuk Gen Z ini kan senengnya flexi time ya. Iya benar, aku banget Gen Z. Iya. Dengan kerutan di sana sih. Jadi pertama bagaimana pengaturan flexi time itu sendiri. Kita belajar mengenai itu Mas. Yang kedua
itu yang sering lupa itu tadi kita tidak hanya bagaimana mengatur tapi bagaimana menjalin komunikasi. Jadi teman-teman akan diberikan gambaran bagaimana Gen Z itu cara berkomunikasi karena kan nanti ketika masuk kerja otomatis atasannya bukan Gen Z juga kan Mas? Generasi di atasnya. Iya bener-bener Dimana milenial gitu ya. Iya, mending milenial Mas kalau boomer. Gen X boomer kayaknya udah nggak ada kali. Dirjen masih ya, Namanya Mas Langga, Bu Putri. Bagaimana kalau baby boomer ataupun Gen X itu kan tidak beda culture gitu ya. Itu kita ya mungkin Abi nanti cerita lah. Silakan Mas Abi, setelah belajar di Prodi Relasi Industri, apa yang Anda rasakan? Apakah lebih rileks? Oh itu hipnotis. Ya, tadi yang jelasin Palangga juga sih Mas, bahwasannya kan kita belajar banyak hal ya tadi ada mulai dari PP peraturan perusahaan, kita juga belajar PKB juga, terus kita bisa sudah belajar juga tentang PKWT, PKWTT, kaitannya juga dengan membuat perjanjian kerjanya, terus kemudian kita juga ada mata kuliah penyelesaian presisian juga, penyelesaian industrial. Di situ kita dilatih bagaimana kita bisa menyelesaikan perselisihan dengan bipartit, tripartit, nanti juga kita simulasikan juga, kita diajarkan role play juga di situ karena kita di situ lebih banyak porsi untuk praktiknya daripada teorinya. Teori penting sih Mas, cuman kita juga diajarin praktik juga. Artinya nanti bagaimana kaitannya dengan menjawab tantangan di dunia kerja juga sih Mas. Gitu. Kita lebih terampil dalam, seenggaknya kalau butuh penyesuaian di tempat kerja kita nggak dari nol banget gitu. Oke. Gitu. Berarti kalau relasi industri itu belajar banyak mendengarkan masalah orang gitu. Bukan masalah orang sih Mas, ketemu masalah yang dicari. Kalau ada masalah yang dicari. Kebetulan sekarang dihadapkan dengan masalah. Oke, lanjut. Ada nggak kerjasama dari Prodi Relasi Industri dengan industri supaya nanti mahasiswanya untuk masuk dunia kerja lebih siap, lebih kayak relevan dengan pengetahuannya, skillnya gitu? Ada nggak? Alhamdulillah untuk sekarang sudah cukup banyak. Jadi, sombong ya, alhamdulillah ya guys. Iya benar. Sekarang kita berdiri 2017, operasional kita 2019 dan sudah kurang lebih 5 tahun. Mungkin awal-awal kita masih branding ya Mas, tapi sampai sekarang tim dari CDC kami juga arahan dari Pak Prof untuk selalu mengembangkan bagaimana meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Jadi beberapa BUMN juga kita tidak hanya ke BUMN saja, tapi juga ke beberapa konfederasi serikat pekerja yang kita kerjasama karena terkait dengan kurikulum itu setiap tahun minimal 1 kali setahun itu kita selalu berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk updating kurikulum nih kira-kira apa nih yang dibutuhkan atau yang berubah gitu ya. Perubahannya seperti apa. Terus termasuk di dalamnya itu karena kan kita D4 ya Mas. D4 ya. D4 Politeknik artinya kurikulum kita tidak hanya berbasis SNDT saja tapi juga SKKNI. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Oke, tahu kan guys, pinter hostnya. Ini dong. Bener-bener. Termasuk kerjasama ada OJT, pemagangan gitu ada. Ya, termasuk pemagangan. Ini termasuk salah satunya. Salah satunya yang magang di Wika, kemudian diterima di Wika. Oke, Abimanyu ini kan salah satu alumni yang magang di Wika, kemudian direkrut dan sekarang walaupun dia sudah diterima CPNS ya, menjadi idaman calon mertua. Tapi saya mau menanya, bagaimana kok dulu bisa dari magang menjadi pegawai di Wika? Wika kan sebuah perusahaan yang besar itu BUMN. Aku juga pengen masuk Wika gitu, tapi nggak bisa gitu. Ya. Waktu itu ceritanya di semester 7 kan memang di Prodiari sendiri memang kita wajib untuk magang. Jadi bukan hanya belajar teori dan praktik di kampus saja, tapi kita juga bagaimana langsung mengimplementasikan ilmu yang kita miliki. Udah kita bekal 6 semester gitu, kita coba aplikasikan belajar lagi di dunia kerja seperti apa. Nah, di situ semester 7 kemudian magang, alhamdulillah dapat project sih Mas, beberapa project untuk bantu-bantu di sana. Kemudian setelah semester 7 periode magang selesai, kemudian dari atasan sendiri menawarkan kira-kira setelah semester 7 ini kegiatannya apa, berarti kayak gitu. Karena kita wajib menyelesaikan tugas akhir, kemudian tawarkan untuk lanjut tetap sambil magang. Kemudian karena
sambil magang kira-kira oke lah gitu, misalnya diberikan izin juga oleh Pak Kepala Ketua Prodi Pak Langga, akhirnya kita saya lanjut magang gitu Mas. Setelah itu selesai kuliah, lulus, akhirnya baru pegang ijazah ya, karena kita sudah punya ijazah D4. Oke. Sisnya ditahan ya. Seru. Aman kan dari hidup. Oke, kemudian kalau misalnya ada rekan-rekan yang lulusan SMA, SMK mau masuk prodi relasi industri, kira-kira ada tips nggak apa yang harus mereka persiapkan nih? Tips dan trik persiapan mental pertama. Oke. Kalau mentalnya agak breakdown ini agak susah ya. Karena kalau berkaca tahun kemarin Mas, alhamdulillah peminat kita untuk prodi RI sendiri sekitar berapa nih, 3.000 atau 4.000-annya. Yang diambil berapa? 60. Subhanallah, kayak most wanted banget ya. Alhamdulillah. Kalau Master Chef loh. Jadi syaratnya gampang banget Mas, yang penting lulus SMA, SMK, MA atau sederajat, dan usianya maksimal 25 tahun. Oh maksimal? Maksimal 25 masih tahun. Bisa lah kalau 17 kayak gini ya. Cioè, perché non se non stanco? Kira merangkak. Oke. Kemudian dulu kenapa dulu masuk prodi relasi industri? Ya, cara mungkin dari kenapa Polteknaker dulu kali ya Mas. Oke. Oh yang salah tadi. Iya benar yang salah. Iya benar. Kalau dari untuk Polteknaker sendiri kan karena memang kampus di bawah Kementerian Ketenagakerjaan ya Mas, instansi kementerian kan pasti di situ tingkat diawasi langsung oleh kementeriannya gitu, punya kementerian gitu. Jadi memang itu sudah tertarik di situ. Nah, memang di situ kan di dalam Polteknaker ada beberapa prodi. Nah, kenapa memang cenderungannya pada saat itu pilih relasi industri gitu. Nah, memang pertama jenjang pendidikannya relasi industri D4 gitu Mas. Memang hampir S1 ya Pak ya. Start S1. Jadi memang di situ jenjang pendidikannya tertarik dulu sih Mas di situ. Kemudian ada berdasarkan Pak Langga tadi ada profil lulusan Mas. Kira-kira apa saja sih profil lulusan, kira-kira gambaran lah gitu saat kita mau masuk di situ kira-kira saya besok bisa jadi apa sih? Oh iya benar. Karir-karirnya atau mungkin jenis-jenis pekerjaannya gitu. Nah, di situ ada mulai dari mediator, mungkin bisa jadi konsultan juga, manajemen, hubungan industrial di situ juga. Nah, di situ mulai tertarik sih Mas kenapa milih relasi industri gitu, hubungan industrial gitu. Oke. Berarti memang ini adalah informasi yang penting ya ketika kita mau masuk ke sebuah kejuruan di sebuah universitas kampus perguruan tinggi, kita udah tahu besok mau jadi apa, kira-kira nanti belajarnya apa, prospeknya masuk dunia kerja gimana, karena kan kita pasti ingin bekerja ya gitu. Dan Mas Langga, apa yang dapat Anda sampaikan atau pesan Anda kepada para lulusan prodi relasi industri kaitannya dengan pengembangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia? Baik, pertama pasti selalu update terus untuk para lulusan, teman-teman yang sudah lulus, update terus hubungan industrial baik itu skalanya nasional maupun internasional, karena kita tahu kan itu sangat dinamis Mas. Betul. Ya kan, update sedikit dia pasti ada update selanjutnya. Iya. Pertama ini, yang kedua teknologi. Jangan pernah malas belajar untuk perkembangan teknologi. Karena itu, dari teknologi kadang-kadang kita lupa nih, ada hal-hal tertentu di bidang itu yang perlu kita pelajari juga. Contoh tadi kayak flexi time. Oh iya benar ya. Terus tidak menutup kemungkinan nih teman-teman kerjanya di Indonesia tapi hubungan kerjanya dengan perusahaan asing. Oh iya benar juga. Nah, itu kan luas banget berarti ya. Oke. Kemudian Mas Abimanyu, apa yang mungkin dapat Anda sampaikan kepada calon mahasiswa? Ya, buat teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung nih mungkin mau kuliah di mana. Nah, Polteknaker ini atau mungkin khususnya relasi industri ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang sedang mencari kuliah gitu. Karena memang kita di relasi industri diajarkan benar-benar bagaimana teori dan praktik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja seperti itu Mas. Dan kita di situ juga alhamdulillah beasiswa dari 100% gratis kan? Beasiswa gratis. Itu bisa jadi opsi buat teman-teman yang mungkin masih bingung, masih mencari gitu, mungkin untuk yang baru lulus SMA atau SMK seperti itu sih Mas. Nah itu
Karena kita di sini juga melihat lulusannya bagaimana, teman-teman saya juga alhamdulillah sudah bekerja juga di berbagai macam sektor gitu. Di situ juga profil dan link match dengan dunia kerjanya itu kira-kira bisa sesuai nggak gitu. Nah itu, dan juga relasi dengan alumni juga sih nanti juga bisa menambah. Oke, mantap sekali. Terima kasih Mas Langga, Mas Abimanyu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama rekan Naker. Dan rekan Naker, satu hal yang harus saya sampaikan bahwa kuliah di Poltek Naker itu 100% gratis, dibiayai oleh pemerintah. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial Kemenaker yang saya tulis di bawah ini untuk informasi ketenaga kerja lebih lanjut dan lebih up to date. Akhirnya saya Nawasi Mardiono pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Bye.